Hari ini kita akan mendalami cara membandingkan dua nilai di dalam JavaScript, alias comparison. Coba kita bikin ini sedikit lebih susah. Gimana kalau kita nggak punya variabel isSoldOut ini? Bayangkan ini nggak ada. Yang ada malah kita punya variabel stock, atau jumlah produk yang kita punya. Jadi misalkan stoknya ada 10. Sekarang ini nggak bakal berfungsi lagi karena isSoldOut ini udah nggak ada. Apa solusinya nih? Apa yang bisa kita tulis di dalam kondisi ini yang bisa mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya? Solusinya simple banget. Jadi gini, di dalam kondisi if statement kita akan tulis stock sama dengan 0. Yang di tengah ini cara bacanya sama dengan. Misalkan stoknya ada 10, jadi seharusnya masih tersedia dong. Kalau kita run, hasilnya produk masih tersedia. Dan seandainya kita ubah stoknya jadi 0, artinya sudah habis dong. Artinya kalau kita run, produk sudah habis, sesuai ekspektasi. Yang barusan kita gunakan tadi, ini namanya comparison operator. Comparison operator digunakan untuk membandingkan dua nilai. Contohnya kalau di sini kita bandingkan nilai stok sama angka 0. Comparison operator ini ada 6. Salah satunya yang pertama ya, sama dengan yang tadi barusan kita pakai. Ada juga tidak sama dengan. Ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sebenarnya ada dua lagi, tapi tidak disarankan untuk menggunakannya, jadi tidak akan kita bahas. Coba kita bikin if statement yang membandingkan dua nilai yang berbeda. Misalkan 1 sama dengan 1. Kalau benar, seharusnya kita console log benar. Dan kalau enggak, aku mau console log salah, misalkan ya. Jadi kalau 1 sama dengan 1, seharusnya muncul benar. Kalau kita lihat hasilnya, benar. Karena iya benar, 1 memang sama dengan 1. Kalau kita ganti, 1 sama dengan 2. Jadi salah dong, karena 1 tidak sama dengan 2. Hasilnya salah. Tapi misalkan kita ganti lagi, bukan 1 sama dengan 2, tapi 1 tidak sama dengan 2. Hasilnya apa nih? Benar dong, karena memang 1 tidak sama dengan 2. Hasilnya adalah benar. Apakah 1 lebih dari 1? Enggak dong, 1 sama dengan 1, bukan lebih. Seharusnya kita dapat salah. Kalau kita lihat hasilnya, salah. Apakah 2 kurang dari 5? Ini seharusnya benar, karena memang kurang di bawah 5. Seharusnya hasilnya benar, dan memang benar hasilnya sesuai ekspektasi. Sebenarnya, saat kita menggunakan comparison operator, kita membuat boolean. Coba kita ambil comparison ini, kita buat jadi boolean. Jadi misalkan aja tes sama dengan 2 kurang dari 5. Hasilnya adalah kalau kita hover, tipenya dapat boolean. Karena saat kamu melakukan perbandingan antara dua nilai, kamu akan dapat jawaban antara benar atau salah, alias true or false. Boolean. Challenge! Apa hasil perbandingan berikut? Kita udah tahu hasil perbandingan itu boolean ya kan, antara true atau false. Jadi silahkan jawab untuk 4 kasus berikut. 1 antara true atau false, 2 antara true atau false. Ayo kita cek jawaban kamu. Let's see apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah 10 lebih dari 5. Hasilnya adalah true. Selanjutnya 8 kurang dari 4. Hasilnya adalah false. Kita ada minus 1 lebih dari atau sama dengan 2. Hasilnya false. Dan terakhir kita ada 0,5 kurang dari atau sama dengan 0. Coba kita lihat hasilnya. False. Kalau kamu dapat jawaban semua benar, luar biasa, kamu lolos. Sampai jumpa di video selanjutnya.